Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimawanti Fauzia, NRP 57. Kali ini adalah pertemuan yang ke-16, praktikum ke-16 yang akan membahas mengenai workshop PLSQL sama rektor saya, Rengga Asmara, Eskom OCE. Baik, langsung saja. Jadi, pada praktikum ke-16 kali ini, saya telah membaginya menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah contoh penggunaan PLSQL, yang ketiga tipe data record, yang keempat cursor, yang kelima adalah exception, serta yang terakhir ada prosedur dan function. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, introduction. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. Dan PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL yang dikerjakan oleh procedural statement executor dari PLSQL Engine dan SQL yang dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle Server. Jadi PLSQL ada yang mengerjakan sendiri, sedangkan SQL juga ada yang mengerjakan sendiri. Tapi perintah SQL bisa berada dalam PLSQL. Kemudian keuntungannya apa sih menggunakan PLSQL? Yang pertama, ada integrasi. Jadi memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Yang kedua, peningkatan kinerja. Penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Kemudian selanjutnya, modular. Jadi, untuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Terus, portable. PLSQL adalah sarana yang asli yang dimiliki oleh Oracle Server. Artinya, program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server yang lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Jadi mudah untuk dipindah-pindahkan. Sedangkan yang terakhir adalah dapat mendeklarasikan variabel. Jadi variabel itu bisa berupa variabel sendiri, konstan, cursor, dan exception. Dan penggunaan variabel identifier ini sangat memudahkan dalam membuat perintah PLSQL. Misalkan untuk membaca suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Oh, ternyata masih ada lagi keuntungannya, yaitu dapat menggunakan struktur kontrol, misalnya loop, for, while, dan sebagainya. Dan itu kita juga dapat menggunakan permisalan, misal if, atau case, dan when, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya dapat menangani error. Jadi error itu bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server sendiri, atau bisa dibangkitkan dengan sengaja. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa menanganinya dengan exception. Jadi kita bisa langsung menggunakan kontrol program. Itu adalah keuntungan penggunaan PLSQL. Sekarang bab selanjutnya, contoh penggunaan PLSQL. Ini pemanggilan PLSQL sendiri itu bisa dari 3 cara. Jadi langsung dari SQL Plus atau command prompt, dari aplikasi, dan dari PLSQL lainnya. Bisa juga dari ISQL Plus untuk Oracle 10. Kemudian deklarasi variabel. Jadi struktur PLSQL itu seperti ini. Kita declare variabelnya, bisa berupa variabel, kursor, atau define exception. Kemudian begin, ini adalah subprogram, subblok PLSQL-nya, berisi SQL atau PLSQL. Kemudian exception-nya yang opsional, kemudian action-nya apa ketika terjadi exception, kemudian end dari subprogram tersebut. Format deklarasi variabelnya itu ada pengenal, konstan, tipenya apa, terus constraint-nya apa, not null, kemudian ini adalah default-nya. Jadi kita tambahkan titik 2 sama dengan, kemudian default-nya. Dan tipe ini juga dapat menggunakan atribut %type, yaitu meniru dari tipe pada sebuah kolom di tabel. Aturan penulisan perintah PLSQL. Jadi PLSQL dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah.
kemudian dapat berupa nested block, dan karakter literalnya diupdate oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma, sama seperti pemrograman pada umumnya. Kemudian komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diupdate dengan tanda bintang slash bintang. Ini untuk per barisnya, sedangkan ini untuk komen untuk lebih dari satu baris. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variable, yang artinya itu user menginputkan sendiri nilainya. Dan tanda garis miring itu artinya run dan compile. Contoh PLSQL, ini misal contoh kita mendeklarasikan variabel cc yang itu adalah tipenya number. Dan A number, B number. Kita bikin A sama dengan sekian, B sama dengan sekian nilainya, dan cc sama dengan A plus B. Kita cetak cc, maka akan menghasilkan 120,25. Ini contoh yang lain. Kita set server put on, bedanya dengan yang tadi adalah jika tadi tidak mengeset server output put on, kita bisa langsung menggunakan print di sini. Sedangkan ini kita mengeset server output put on untuk menyalakan DBMS output put line ini. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini, nilai A berapa, nilai B berapa, C sama dengan A plus B, maka kita bisa menggunakan string, karakter string untuk menggunakan DBMS output put line. Kemudian yang berhubungan dengan Oracle Server. Jadi, mengambil data menggunakan select, maka harus ditambahkan klausa into. Dan select column into variable from tabel ketika kondisinya apa. Kemudian harus menghasilkan satu baris data, atau bisa beberapa kolom. Dan dapat menggunakan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yang implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis yang implisit atau perintah sesuai dengan perintah SQL-nya. Kemudian manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat dilakukan, misal insert, update, delete, commit, robel, dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan pada SQL ini. Contohnya, kita set server output put on, declare jumlah tipenya number. Kita mau query jumlah ke dalam jumlah ini, variabel jumlah dari tabel-tabel misalnya. Kemudian kita cetak DBMS output put line, jumlah tabelnya ada berapa. Contoh yang lain sama, namun ini adalah gaji yang kita tipenya number. Kemudian kita memasukkan salary cell ke gaji dari tabel EMP, di mana namanya adalah Adam. Masih sama, kita juga bisa melakukan update. Jadi setelah kita men-select dari gaji dari Adam ini, kita bisa mengupdate-nya, di mana kita selnya bisa update dari user code ini, kita samakan dengan Adam. Kemudian penulisan structure control, pernyataan if. Jadi kalau misal kita mau menggunakan if, permisalan kita gunakan format seperti ini, if, then and if, atau if, then else if, and if, then else if, and if. Kemudian pernyataan case selector. Case selector juga bisa digunakan, sama aja penggunaannya dengan if di fungsinya. When, ekspresi then hasilnya apa, else hasilnya apa, dan kemudian and. Ini contohnya, contoh if dalam PLSQL. Kita declare variabel J dan jum, mana J adalah number dan jum adalah varchar 2. Kita select count, jumlah keseluruhan ke dalam variabel J dari tabel, dan jika J sama dengan 1 maka jum sama dengan 1. Ini mengembalikan nilai string varchar. J sama dengan 2, jum sama dengan 2, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan itu. Jadi itu adalah penggunaan contoh if dalam PLSQL. Dengan case sama aja, cuman bedanya di sini kalau pakai case kita pakai when. Case J
when 1, then apa perintahnya, seperti itu. Bedanya hanya di sintaksnya, when, case, when, dan then, sedangkan yang satunya adalah if, else. Sekarang masuk ke control loop. Jadi loop itu ada 3. Yang pertama adalah loop sederhana, loop, formatnya loop, kemudian pernyataannya apa, kemudian exit ketika kondisi apa. Dan for loop itu pakai for, var in, reverse, awal, akhir loop. Pernyataannya apa, kemudian end loop. Dan yang terakhir ada while loop, adalah while, kondisi loop, pernyataannya apa, end loop. Jadi apa sih perbedaannya dari ketiga ini? Ketika for loop kita sudah mengetahui kira-kira loopingnya sampai berapa, sedangkan loop sederhana itu ya kita tidak mengetahuinya. Sedangkan while loop itu minimal dijalankan sekali, seperti itu. Contoh for loop, kita mau looping line n, jadi number dengan tipe number, maka akan tercetak 1 sampai 10 itu. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya, tipe data record. Record menggunakan nama seperti ini. Tipe nama recordnya adalah record, kemudian deklarasi variabel. Variabel nama record. Catatan, kita bisa menggunakan tabel.column%type atau tabel%rowtype. Jadi kita bisa mengambil dari tipe kolom sebuah tabel atau tipe baris sebuah tabel. Contohnya, tipe R pegawai adalah record dari nama varchar 2 panjangnya 50, nip varchar 2 panjangnya 50, di mana gajinya itu sama dengan %type dari kolom sel pada tabel employee. Pegawai R pegawai %rowtype sama dengan tipe baris dari tabel employee. Contohnya ini kita mau mendeklar dari variabel E yang merupakan hasilnya itu sama dengan perbaris dari yang ada di tabel employee. Terus kemudian kita mau memasukkan dari tabel M ke tabel E yang namanya Adam. Kemudian kita masukkan nomornya, nama, job, gajinya. Kita cuma tinggal memanggil dari variabelnya, kemudian kolom apa. Sebab yang selanjutnya adalah kursor. Kursor adalah suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat 2 jenis kursor, yang implisit dan eksplisit. Implisit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, sedangkan eksplisit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Jadi ada 2 kursor, yang implisit selalu digunakan oleh Oracle. Jadi implisit itu selalu digunakan, sedangkan yang eksplisit itu dibuat oleh programmer. Penggunaannya kita declare, kita open, kita fetch, dan repeat fetch while not empty atau close. Deklarasi itu kursor, nama, is, kemudian membuka itu open, nama kursornya apa, fetch, namanya apa, into, list variabelnya, atau nama recordnya. Kemudian untuk menutup kita pakai close nama. Pada atribut kursor ada beberapa, yaitu is open, not found, found, dan row count. Ini contoh kursor. Jadi kita mau mendeklarasikan kursor yang D adalah sebuah query dari hasil ini. Kita open D, kita open kursornya, dimana n itu sama dengan 1, kemudian kita lakukan looping. Jadi kursor akan otomatis melakukan fetching dari tabel departemen, yang dia akan memasukkan nomor D itu, isi dari D ke dalam nomor, nama, dan lokasi. Dan exit ketika kolom baris tidak lagi ditemukan.
Kemudian sebab selanjutnya exception. Exception akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user, yaitu raise application error. Jika eksepsi muncul, ada dua yang dilakukan. Jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Tapi jika ditangani, program akan diarahkan ke exception handler. Sintaknya itu exception, when exception, or apa, kemudian pernyataannya apa, dan seterusnya. Contohnya, untuk exception itu ada cursor already open, program error, invalid cursor, invalid number, dan sebagainya. Contoh ini, ketika kita membuat penanganan kesalahan pada ini, kemudian kita ingin melakukan exception handling, semisal di sini kita men-select sel ke gaji, kemudian ternyata tidak ada, gajinya itu sama dengan 0, maka kita bisa membangkitkan exception user defined di mana gaji Scott masih 0, seperti itu, dan seterusnya. Dan ini juga bisa pakai ini Oracle Server di mana misal no data font, maka cetak apa, seperti itu. Subprogram. Nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar dan modular atau dapat dipergunakan berulang-ulang dan dapat ditingkatkan atau dikembangkan, serta mudah dalam perawatan. Kemudian masuk ke subbab yang terakhir, prosedur dan function. Membuat prosedur. Jadi untuk membuat prosedur, pakai sintak ini, create or replace prosedur, namanya apa, kemudian list parameternya apa, is, as, begin, program PLSQL. Contohnya, kita membuat prosedur jumlah, dimana ini ada variabel ini, j dan jum. Kemudian kita lakukan subprogram ini. Kita mau men-select dari jumlahnya ke dalam tabel J dan seterusnya. Jika 1 maka 1 dan seterusnya. Seperti itu, maka kita kemudian jika kita ingin memanggil, kita cukup melakukan apa nama prosedurnya. Kemudian function sama dalam prosedur, hanya saja kalau function membuatnya create or replace function. Kemudian jika prosedur tadi tidak harus mengembalikan sebuah nilai, maka function ini harus mengembalikan sebuah nilai kembalian. Peraturan apa, tipe datanya apa. Is, as, begin, kemudian program PLSQL, dan return hasilnya. Ini contohnya, kita create or replace function bagi, di mana parameternya adalah ini yang bertipe number semua, di mana number itu jika B sama dengan 0, maka kembalikan nilai 0. Kemudian yang lainnya maka kita A per B. Jadi misal kita mau membagi suatu nilai, kita cukup panggil nama fungsinya apa, kemudian kita masukkan parameternya, maka otomatis akan menghasilkan nilai kembalian. Baik, kita tiba di exercise section. Jadi pada exercise ini ada 3 soal. Yang pertama, buat program yang menampilkan report atau laporan dengan layout sebagai berikut. Jadi soal yang pertama kita menampilkan ini ya, nama pekerjaannya apa, kemudian ID dan siapa aja, dan seterusnya untuk clerk, manager, presiden, dan salesman. Kita langsung saja kita login menggunakan Scott, passwordnya 3. Karena saya sudah membuat, langsung saja kita load. Jadi kita set server output on, kita declare kursor, kita memakai kursor ini, dimana namanya job kursor adalah
kita select distinct job yang artinya job yang unik dari tabel EMP, di mana isi dari kursor ini, kemudian kita buat kursor lagi, di mana isinya adalah IMNO, INAME, dan IMNO dari tabel employee. Kemudian kita jika ingin cetaknya, kita akan bikin outer untuk lakukan looping untuk job track, di mana job kursor itu selama sampai ini, maka nama pekerjaannya apa. Ini artinya adalah outer loop, sedangkan ini adalah inner loop. Kemudian add loop inner, kemudian end loop outer. Execute, maka akan tampil pekerjaan-pekerjaan serta pegawai, employee ID, dan INIM-nya yang unik. Kemudian soal nomor 2. Buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi bawahan orang yang dengan bernama Kim. Untuk soal 2A menggunakan kursor dan basic loop, untuk 2B kursor dan while loop, dan yang terakhir adalah kursor dan for loop. Kita langsung aja load script untuk file nomor 2A. Kita set server output on, declare kursor, kita deklarasikan kursornya dengan parameternya adalah no, yang merupakan sama dengan tipe dari kolom MNO tabel EMP, di mana isi kursor itu kita menselect dari MNO, INAME, dan manager dari tabel EMP. Kemudian MNO sendiri itu sama dengan tipe MNO pada EMP, INAME juga, MGR juga, INO juga. Kemudian lakukan looping. Untuk soal nomor 2A, soalnya adalah menggunakan basic loop, jadi langsung aja loop fetching dari kursor ke dalam kolom-kolom ini. Nah, kita raise application juga bisa ketika bawahan maksudnya ini akan berakhir ketika bawahan tidak lagi ditemukan. Itu adalah menggunakan basic loop. Kemudian kita cetak menggunakan DBMS output line. End loop, kemudian close dari kursor. Execute. Nah, ini dia. Kita sudah membuat. Ada 3 yang dihasilkan, John, Black, dan Clark. Kemudian masuk ke yang 2B menggunakan for loop. Sama untuk mendeklarasikan kursornya. Kemudian pada subprogramnya outnya kita menggunakan while untuk soal 2B. Jadi kita pakai while true, kita lakukan looping, kemudian fetching kursor ke dalam kolom-kolom ini dan exit ketika tidak ditemukan lagi. Dan kita cetak DBMS output line. Kemudian end loopingnya dan close dari kursornya. Seperti ini juga menghasilkan 3, ya kan? Jones, Black, dan Clark. Kemudian untuk 2C menggunakan for loop. Sama, kita set server output on, kita declarekan kursornya namanya bawahan dengan parameter ini, nomor, kita select dari MNO, INAME, manager dari tabel EMP. Kemudian kita bikin di mana INAME-nya adalah King, kemudian menggunakan looping for selama empreg ini berada dalam kursor bawahan. Jadi kita kalau 2 looping sebelumnya kita pakai berakhir sampai data tidak ditemukan, maka untuk for loop kita cukup menggunakan ini selama ini berada dalam kursor ini, maka lakukan looping, cetak, dan end loop dan end program. Khususnya menghasilkan 3, ya, sama menghasilkan 3. Baik, itu adalah soal yang untuk yang kedua. Soal selanjutnya, buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, tempat pegawai bekerja, grade dari gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams.
kita set server output on, kita declare iname yang sama dengan kolom iname pada tabel EMP, kemudian diname sama dengan diname pada tabel dep, grade, sal grade pada kolom grade pada tabel sal grade, gaji variabel gaji sama dengan kolom sal pada kolom employee, kemudian star yang isinya adalah varchar 10. Kita select dari iname-nya, diname, kemudian sal. Kita masukkan ke dalam iname, diname, dan gaji yang telah kita deklarasikan tadi dari tabel ini, di mana iname-nya itu adalah Adam dan depno-nya itu sama dengan depno sama dengan di depno. Nah, kita select grade-nya ke dalam grade dari sal grade. Jika gajinya lebih besar sama dengan loss al dan gajinya kurang dari is al. Kemudian kita lakukan looping untuk mencetak bintangnya. Jadi untuk I sampai gaji, untuk I mulai dari 1 sampai gaji dibagi 1000, melakukan looping, maka akan menghasilkan, jadi misal gajinya 5000 maka bintangnya 5. Seperti itu. Dan end loop. Kemudian kita cetak iname, diname, grade, gaji, dan star menggunakan DBMS output line. Kita execute seperti ini. Nah, gaji yang ada karena hanya 1100 maka bintangnya pun hanya 1. Tapi pada soal ini jika tidak salah, ya benar, seperti itu. Baik, itu adalah soal yang ketiga sekaligus soal yang terakhir pada pertemuan ke-16 ini. Ini adalah akhir dari pertemuan dari praktikum kita, praktikum ke-16. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.